Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Sabil Nurul Haq. Saya asal dari kelas Informatika C dengan NPM 200810101001. Ya, jadi ini saya mempresentasikan tentang algoritma, pengantar algoritma, kemudian flowchart, pseudocode, kemudian teknik percabangan, dan juga teknik perulangan. Oke, berasa berlama-lama. Nah, jadi pertama kita masuk ke algoritma. Jadi sebenarnya algoritma itu apa sih? Jadi algoritma itu merupakan urutan langkah-langkah logika yang menyatakan suatu tugas untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, algoritma ini tidak boleh bersifat ambigu. Jadi instruksinya itu harus jelas. Dia harus memiliki satu interpretasi. Nah, algoritma ini juga dapat dieksekusi. Jadi setiap instruksi ini harus dapat dieksekusi tanpa memerlukan informasi tambahan. Ya, kemudian algoritma juga bersifat berurutan atau terstruktur. Jadi tidak boleh acak-acakan. Jadi misalnya harus tertata dengan rapi urutan-urutannya. Ya, kemudian algoritma itu tidak mengacu pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Karena maksudnya itu karena algoritma itu merupakan dasar dari hampir seluruh bahasa pemrograman. Kemudian sarananya untuk algoritma yaitu logic flowchart. Ya, logic flowchart itu yaitu menggambarkan aliran logika dalam program dan membantu programmer melihat detail program. Nah, kemudian struktur chart itu menggambarkan struktur program dengan menunjukkan langkah-langkah hierarkis secara independen. Program ini dibagi dalam informasi-informasi yang lebih kecil. Kemudian pseudocode. Pseudocode merupakan garis besar program dan lebih mengutamakan pada logika program. Nah, gini, jadi kalau misalnya bicara tentang algoritma, itu pasti kita tidak jauh dari yang namanya komputer. Pasti itu, karena yang ada di dalam komputer itu adalah kumpulan dari semua algoritma yang dijadikan bahasa pemrograman. Nah, jadi makanya kita harus tahu komputer itu apa. Nah, jadi komputer itu merupakan mesin yang menerima instruksi dan memberikan hasil sudah melakukan tugas yang diperintahkan. Nah, peralatan yang ada di komputer itu apa aja sih? Jadi ada peralatan input, proses, kemudian adalah output. Nah, jika ingin berkomunikasi dengan komputer, maka pengguna dapat memasukkan data yang diperlukan untuk komputasi melalui peralatan input. Pengguna ini dapat melihat hasil komputasi melalui peralatan output. Jadi intinya gini, kayak misalnya kita input terus nanti diproses oleh komputer kita, dan nanti muncul outputnya. Nah, input dan output itu apa saja? Ini peralatan input, yaitu ada keyboard, mouse, scanner, kemudian lensa, kamera, itu merupakan input semua. Nah, nanti outputnya itu nanti ada muncul di layar monitor kita seperti monitor itu juga monitor printer. Nah, misalnya kita ketik ABC, diproses di komputer kita, nanti baru ditampilkan di monitor kita, yaitu namanya output. Nah, kemudian komponen dasar komputer. Komponen dasar komputer itu ada tiga, yaitu hardware, software, dan juga brainware. Nah, hardware itu merupakan perangkat keras, jadi yang ada di dalam komputer itu sepertinya RAM, keyboard, monitor, CPU, ya dan lain-lain itulah. Pokoknya yang dapat ada fisiknya pokoknya. Nah, kemudian software itu merupakan program yang ada di dalam komputernya. Jadi seperti program Microsoft Office itu merupakan software. Nah, kemudian brainware itu penggunanya, jadi seperti kita ini, ya seperti itu. Kemudian kategori bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu ada tingkat rendah dan juga tingkat tinggi. Tingkat rendah itu merupakan bahasa yang berorientasi pada mesin. Sedangkan tingkat yang tinggi itu ada bahasa pemrograman yang sering digunakan oleh programmer seperti bahasa C, C++, Java, PHP, Net, dan lain-lain. Nah, kemudian flowchart. Nah, ini bagian-bagian flowchartnya. Nah, flowchart itu apa? Flowchart itu merupakan bagan yang ditampilkan dengan simbol yang berisi urutan-urutan algoritma. Ya, jadi sebagai pemudah lah. Jadi algoritma dibuat dengan flowchart itu lebih mudah nanti dibacanya oleh beberapa orang awam. Seperti itu. Nah, ini ada simbol-simbolnya. Ada simbol terminator, ada juga garis flow line, kemudian ada preparation, ada proses, input output. Ini ada gunanya masing-masing. Jadi kita nggak boleh masuk asal naruh kotaknya ini, oh biar bagus ya, ini bagus. Oh nggak, kalau begitu. Jadi ini sudah dipatenkan secara global, sudah dipatenkan bahwa ini gunanya untuk ini gunanya untuk ini. Misalnya ini terminator itu untuknya permulaan atau untuk akhir dari program. Kemudian ada input atau output, kemudian ada decision itu buat percabangan tadi nanti. Ya, kemudian contoh soal flowchart itu seperti ini. Misalnya buatlah flowchart untuk mengonversi jarak dari mil ke km. Inputnya itu mil, tapi nanti outputnya nanti km. Nah, rumusnya itu adalah 1 mil sama dengan 1609 kilometer. Nah, algoritmanya itu jarak dalam mil, kemudian mengonversikan ke kilometer menggunakan rumus, kemudian menampilkan jarak dalam kilometer. Ini flowchartnya. Ini pseudocode yang tadi dibahas tadi di slide berapa tadi, lupa saya. Nah, itu. Ini perbedaannya seperti ini. Tapi kalau menurut saya sih
emang lebih gampang yang flowchart karena sudah ada pengertiannya gitu. Jadi soalnya yang pseudocode itu lebih hampir mirip sudah hampir mirip ke bahasa pemrograman langsung. Nah, ini contohnya. Jadi input bilangan dalam mil nanti dikonversi jadi kilometer, outputnya nanti kilometer. Kemudian percabangan. Percabangan adalah keadaan di mana pengguna itu harus menentukan pilihan dari beberapa alternatif yang tersedia. Nah, dalam sebuah percabangan terdapat istilah kondisi dan aksi. Nah, kondisi ini merupakan persamaan relasi yang bisa bernilai benar ataupun salah, namun tidak mungkin keduanya terjadi secara bersamaan. Nah, aksi adalah instruksi yang akan dikerjakan jika memenuhi kondisi yang diharapkan. Nah, kondisi yang diharapkan dapat berubah benar atau salah. Jadi, pada perkembangannya itu ada situasi di mana terdapat dua buah aksi. Jadi, seperti ini, di bawah itu ada contohnya. Aksi 1 dikerjakan jika kondisi bernilai benar, aksi 2 dikerjakan jika kondisi bernilai salah. Seperti itu. Nah, kemudian percabangan tunggal. Percabangan tunggal ini merupakan keadaan di mana suatu percabangan berdiri sendiri tanpa diikuti dengan percabangan yang lain. Sebuah percabangan tunggal tidak mempengaruhi percabangan lain apakah akan dikerjakan atau tidak. Jadi hanya satu percabangan. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ada input, kemudian ada percabangannya. Nah, di dalam percabangan itu ada kondisinya. Nanti ada true or false-nya. Ada kondisinya. Jadi misalnya kita input di atas 60 kan berarti kan benar sih. Berarti nanti outputnya manula. Kalau misalnya salah di bawah 60 berarti kan salah, langsung end dari program. Ini ada contohnya kok. Ini start. Input umur misalnya 85, berarti kan lebih sih. Berarti kan nanti outputnya itu benar, berarti kan outputnya manula. Kemudian end program. Jadi ada aksinya dulu baru end. Kalau yang misalnya kita input di bawah 60, maka nanti hasilnya langsung end. Berarti kan salah. Berarti nggak ada soalnya ini di sini nggak dikasih aksi kalau salah. Nah, makanya langsung end. Nah, kemudian kondisi if. Kondisi if memeriksa apakah suatu kondisi dinyatakan benar atau true. Kondisi merupakan suatu operasi logika. Jika kondisi bernilai true, maka program akan melakukan suatu pernyataan yang telah ditentukan oleh si pengguna, si pembuat algoritmanya itu. Nah, kemudian struktur kondisi if. Nah, ini seperti ini strukturnya. Jika dalam bahasa pseudocode. Jadi if harga lebih besar dari 100.000, maka diskon sama dengan harga kali 0,1. Seperti itu. Nanti pokoknya harus ada end if-nya kalau yang pseudocode. Nah, kemudian kondisi if else. Nah, if else ini merupakan jika kondisi bernilai terus, maka sistem akan mengeksekusi pernyataan yang pertama. Jika kondisi bernilai false, maka sistem akan mengeksekusi pernyataan yang kedua. Jadi ada dua pernyataan. Tidak seperti tadi kan langsung end. Satunya itu ini ada pernyataan ini bentuk umum dari pseudocode-nya. Jadi if kondisi dan pernyataan 1, else dan pernyataan 2. Percabangan majemuk. Percabangan majemuk adalah keadaan di mana suatu percabangan diikuti dengan percabangan yang lain. Percabangan majemuk merupakan susunan dari beberapa percabangan tunggal. Instruksi berada di dalam percabangan bertingkat tidak dipengaruhi oleh nilai kondisi dari percabangan induknya yang lain. Kemudian percabangan ini masih bisa memiliki percabangan lagi di dalamnya. Begitu juga seterusnya tanpa batas. Jadi maksudnya itu ada beberapa if, tapi bukan di dalamnya. Jadi ada sama di luarnya. Jadi sama urutannya, tapi ada beberapa if. Seperti ini contohnya. Nah, ini. Jadi ada if, kemudian ada instruksinya, kemudian masuk ke if lagi. Nah, seperti ini. Misalnya input angka, kalau misalnya main berarti kan nanti datanya negatif, kurang dari 0 berarti kan negatif. Tapi nanti tetap masuk ke decision yang kedua atau if yang kedua. Itu jika modulus 2 sama dengan 0, maka nanti hasilkannya genap. Berarti ya nanti cetak genap. Terus end program seperti itu. Nah, percabangan bertingkat. Nah, percabangan bertingkat ditandai dengan adanya suatu keadaan di mana instruksi dari suatu percabangan adalah suatu percabangan yang lain. Percabangan bertingkat bisa dikatakan sebagai model percabangan di mana dalamnya terdapat beberapa percabangan tunggal. Instruksi yang berada di dalam percabangan bertingkat tidak dipengaruhi oleh nilai kondisi dari percabangan induknya yang lain. Kemudian percabangan ini masih bisa memiliki percabangan lagi di dalamnya. Begitu juga seterusnya tanpa batas. Jadi ini ya baru yang ada if di dalam if. Seperti ini contohnya. Tuh, jadi ada if, nanti kalau salah bisa langsung end program atau pernyataan langsung end. Kalau yang benar langsung ada masuk ke if lagi, seperti itu. Yang kemudian masuk ke selection atau switch.
Nah, tapi kalau biasanya di pseudocode bisa dipanggil case. Jadi selection merupakan model tulisan instruksi bercabang secara singkat. Selection digunakan untuk menghentikan penulisan if then else yang terjadi secara berulang-ulang dan terjadi berurutan untuk memeriksa kondisi yang sama. Jadi sebagai mempermudah jika if else-nya banyak, yaitu makanya kita pakai yang case ini, switch case. Untuk kasus di mana struktur if then else sudah sangat kompleks, pengguna selection kadang tidak membantu memudahkan percobaan lalu proses. Nah, aturan switch label pada case harus berupa konstanta. Konstanta pada label case berupa integer atau karakter. Tidak boleh terdapat dua case yang punya nilai yang label sama. Dua label case dapat melakukan perintah yang sama. Default tidak harus ada. Default itu maksudnya otherwise. Nanti ada nanti. Nah, ini contoh flowchartnya. Jadi ada beberapa value dan juga aksinya. Nah, ini apa pseudocode-nya? Ini otherwise ini. Otherwise itu juga sama dengan default. Tapi default itu kadang-kadang dipakai di bahasa pemrograman. Kalau di otherwise itu pakai dibuat di pseudocode. Ini contohnya. Jadi kalau misalnya kita input hari 0 sampai 6. Kalau misalnya 0 berarti kan cetak minggu. Nanti muncul minggu. Kalau 1 cetak Senin. Nanti enggak apakah if else tadi. Tadi kan banyak. Ribet maksudnya. Gitu. Nah, kemudian masuk ke perulangan. Jadi perulangan itu struktur kontrol pengulangan eksekusi sekumpulan langkah dalam program. Jadi kumpulan yang dikerjakan secara berulang-ulang. Nah, ini bisa juga disebut looping. Bahasa kerennya adalah looping. Nah, struktur ulangan digunakan untuk mengeksekusi instruksi secara berulang, lebih dari sekali eksekusi. Dan juga bisa diatur sesuai si pengguna, si user maupun si pembuat programnya. Nah, jika di bahasa pemrograman itu ada tiga perulangan atau looping. Itu yang pertama adalah while, do while, dan juga for. Tapi ya nggak dibahas, masih belum, itu semester 2. Nah, kita lanjut yuk. Nah, ini langsung masuk ke for. Jadi for itu merupakan bentuk perulangan yang banyak digunakan. Jadi secara umum global. Jadi perulangan dilakukan sampai kondisi terpenuhi. Perulangan terdapat mengeksekusi instruksi berulang jumlah yang sudah ditentukan. Jadi seperti yang saya katakan. Jadi bisa digunakan sampai sesuai sama apa yang diinginkan oleh si pembuat program. Nah, ini bentuk dari for. Jadi ada variabel inisialisasi, ada variabel penguji atau kondisinya, dan ada variabel pengubah perulangan atau iterasi. Setelah itu baru instruksinya. Nah, cara kerja for seperti ini. Jadi dilakukan inisialisasi dulu, kemudian dilakukan pengujian kondisi itu. Jadi sesuai apa enggak dengan kondisinya. Jika sesuai, dikerjakan instruksinya. Kemudian dilakukan perubahan nilai atau iterasi lah. Bisa increment atau decrement. Nanti setelah itu baru masuk ke perulangan lagi ke kondisi. Jika masih memenuhi, dikerjakan instruksi lagi. Begitu juga seterusnya sampai tidak memenuhi dengan instruksinya. Jika tidak memenuhi, maka akan langsung keluar dari for-nya, dari looping-nya. Ini contoh dari pseudocode-nya. Jadi for pertama deklarasi integer i, algoritmanya yaitu for i sama dengan 1, i kurang dari 10, i plus 11, i plus 10 itu iterasi increment. Nah, kemudian output i. Nah, misalnya nanti munculnya ya 1, 2, 3, 4 sampai 10. Kenapa sampai 10? Karena ini kondisinya itu cuma i kurang dari sama dengan 10. Jadi nggak bisa lebih. Kalau lebih dari 10, maka langsung keluar dari for-nya. Lanjutkan program yang lain. Nah, nested loop. Nah, nested loop ini perulangan di dalam perulangan, sama seperti tadi. Jadi ada for di dalam for. Sama seperti if tadi. Ya ada if di dalam if. If bersarang lah. Nah, kalau ini berarti loop bersarang. Misalnya seperti pada if. Nah, ini contohnya. Jadi ada for inisialisasi 1, kondisi 1, iterasi 1, dan for 2, for 3 baru pernyataan. Jadi itu cara kerjanya ya harus inisialisasi yang pertama dulu, kondisi, dan langsung masuk ke for yang kedua. Jika memenuhi, maka masuk ke for yang ketiga. Jika masih memenuhi lagi, baru dikeluarkan pernyataannya. Jika sudah pernyataan, baru keluar looping lagi, masih yang ketiga, yang for yang ketiga itu yang biru. Yang biru ini. Sampai ini sudah terpenuhi, sampai selesai, baru keluar dari for yang kedua. Kalau ini sudah terpenuhi looping terus, sudah
udah berulang terus, sudah selesai sampai kondisinya terpenuhi, maka baru keluar ke var yang ketiga, baru mulai angka lagi apa angka yang berikutnya yaitu dua. Jadi tadi pertama, terus kemudian kedua, tetap jadi terus gitu terus. Ya emang ribet sih emang. Tapi ya gitu masa pemrograman. Oke, ya mungkin segitu aja dari saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys. Terima kasih.